Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan di hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini, dengan harapan Bapak Ibu Saudara boleh bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan kita. Dan di kesempatan hari Minggu yang penuh sukacita ini, di tanggal 8 September tahun 2024, khotbah kebenaran firman Tuhan akan mengangkat judul Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Nas firman Tuhan terambil dari Ayub, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Demikian pula ayat yang kedua di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 berkata demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan mengangkat mengenai tabur tuai di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan hikmat bagi setiap kami, mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, memimpin kami agar kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita tabur dan apa yang kita tuai, itu adalah tema kebenaran firman Tuhan yang mewarnai seluruh pembacaan Alkitab kita. Hukum tabur dan tuai itu juga sebenarnya banyak kali terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Hukum ini mengambil dari prinsip tabur dan tuai di dalam dunia pertanian atau perkebunan seperti itu. Apa yang ditabur oleh orang, apa yang ia tanam, itu kelak yang akan ia tuai atau ia panen. Ya, kita harus menerima hal ini, saudara ya. Ada padanan bagi saya dalam hukum tabur tuai itu adalah konsep membangun rumah. Itu mirip dengan tabur tuai. Kalau orang membangun rumah di atas pasir, maka suatu saat kelak ia akan menuai namanya kehancuran. Kalau orang membangun rumahnya di atas batu karang, maka kelak di tengah-tengah ujian hidup, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tekanan, ia akan tetap kuat. Jadi apa yang ia tabur, apa yang ia bangun di awal, bahan atau materinya, kelak ia akan menuainya, saudara ya. Nah, saya melihat banyak hari ini ya, contoh-contoh dalam kehidupan kita. Itu kalau dalam kitab Ibrani berkata bahwa saksi kita itu seperti awan yang mengelilingi kita. Di mana artinya ialah kebenaran firman Tuhan yang tertulis dari dulu sampai sekarang itu begitu banyak saksinya. Contoh-contohnya yang bisa kita lihat. Dalam kehidupan hari-hari ini juga saya banyak melihat contoh-contoh orang yang membangun hidupnya tidak di atas batu karang. Saya juga melihat contoh-contoh orang yang hidupnya menabur kejahatan dari masa muda, menabur yang tidak baik. Saya melihat contoh-contoh itu ada di sekitar saya, ada di sekitar kehidupan saya. Entah itu circle keluarga, circle pertemanan, circle dimanapun itu yang saya tahu seperti itu. Saya melihat begitu banyak contoh yang bisa menjadi saksi. Saudara bolehlah coba sekarang lihat di sekitar saudara. Dalam circle keluarga, pertemanan, orang-orang yang tadinya kehidupannya, membangun hidupnya tidak di atas firman Tuhan,
tidak di atas kebenaran, tidak di atas kesungguhan, kebaikan, bagaimana hidupnya hari ini? Saudara lihatlah, orang-orang yang dulunya hidupnya hanya suka-suka sendiri, menabur kejahatan, tidak mau ditegur, tidak mau diingatkan, tidak mau dinasehati, hidup sesuka-sukanya dia, melakukan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Nah sekarang saudara lihat nanti bagaimana endingnya. Mungkin diantaranya sudah mulai memasuki endingnya. Saya ambil contoh aja lah. Dulu ketika zaman saya masih kuliah ya, saya punya banyak circle pertemanan. Ada yang teman akrab dari SMP, ada teman yang dari kuliah ya. Tapi saya ambil yang teman-teman dekat saya lah, saudara ya. Teman-teman dalam dunia pertemanan saya. Itu teman main, teman nongkrong. Ada teman yang membawa saya bertobat dan mengenal Yesus. Dia memperkenalkan saya kepada Yesus Kristus, mengajak saya beribadah, sehingga saya boleh mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam iman seperti sekarang, sampai sekarang maksudnya. Kemudian saya mulai aktif di dalam pelayanan, ya ketika saya masih kuliah, saya menyibukkan diri saya dengan melayani pekerjaan Tuhan, ya, mengunjungi orang-orang sakit, mengunjungi orang-orang di penjara, melayani khotbah di mana-mana, mengajar firman Tuhan, saudara ya. Dan ada juga teman-teman saya yang hidupnya tidak mau seperti saya, maksudnya tidak mau menerima Yesus. Akhirnya mereka asik dengan dunianya sendiri, ya. Jadi mereka suka nongkrong, ngerokok, minum minuman keras, kemudian akhirnya setelah itu naik, mulai pakai ya, kata orang zinet seperti itu ya, obat-obatan ringan seperti itu, obat narkoba ringan lah istilahnya ya. Pada masa itu yang saya juga nggak ikut-ikutan, jadi saya nggak begitu mengerti ya. Yang setahu saya yang kelas-kelas berat itu seperti putau ya. Tapi di masa itu mungkin putau terlalu eksklusif untuk tongkrongan saya ya, atau tongkrongan teman-teman saya maksudnya. Nah pada masa itu teman-teman kita ini mereka tetap di zona itu, nongkrong-nongkrong, nggak jelas arah tujuan, cuma seru-seruan, mabuk-mabukan. Akhirnya waktu berjalan, kita yang tadinya sungguh-sungguh kuliah, kita tadinya sungguh-sungguh merintis istilahnya pekerjaan. Hari ini rata-rata teman-teman saya tuh yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, yang dididik dengan kebenaran, saya melihat bahwa ketika mereka mendirikan rumahnya, istilahnya di atas batu karang, mereka menabur kebaikan, kebenaran, berakar di dalam Kristus. Hari ini saya melihat bahwa mereka menikmati hasilnya. Keluarganya diberkati, harmonis. Keharmonisan itu bukan cuma semata berkat Tuhan, tetapi itu adalah ada upaya juga dari suami maupun dari istri untuk menyangkal diri, memikul salib, untuk saling menerima kekurangan pasangan. Itu adalah perjalanan iman dan perjalanan pertumbuhan karakter itu seperti itu. Besi menajamkan besi, suami istri saling menajamkan itu jelas, saudara ya. Belum lagi ada ujian-ujian dari tempat dunia kerja, belum dari luar lagi, dari keluarga dan sebagainya. Semuanya itu butuh proses dalam hidup ini, saudara ya. Tapi yang saya lihat, mereka yang membangun hidupnya di atas dasar kebenaran firman Tuhan hari ini menuai yang luar biasa dalam hidup mereka juga, ya. Tetapi ingat, pertumbuhan itu seumur hidup. Perjalanan kita ikut Tuhan itu tidak ada yang namanya zona aman. Setiap orang harus terus menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Yesus sampai akhir hidupnya. Ya, jangan ada orang yang mengikuti Yesus cuma di zaman dulu ketika kasih mula-mula. Semangat, ikut komsel, ikut ibadah, semangat. Dengar firman Tuhan suka. Tapi menjadi pelaku firman tidak suka. Tidak mau menyangkal diri, tidak mau memikul salib. Mau dengar firman, iya. Suka dengan firman Tuhan. Kadang kalau pendetanya lucu, ketawa paling ngakak. Kalau pendetanya melankolis, nangis paling nomor 1. Tapi perubahan hidup tidak ada pertobatan, tidak ada pembaharuan budi.
dengan suami suka ngelawan atau suami suka melakukan KDRT dengan istri, tidak ada perubahan seperti itu, maka itu bukanlah yang namanya menabur yang benar, bukanlah membangun rumahnya yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menabur hidup kita sedari muda itu dengan baik. Anak-anak muda, mari prioritaskanlah yang penting-penting dalam hidupmu. Jangan cuma senang-senang aja. Ya, supaya jangan seperti kita pengkhotbah katakan bahwa jangan masa mudamu kau pakai cuma buat bersenang-senang. Nanti ketika engkau sudah tua engkau kaget. Ya, makanya seperti yang saya katakan, circle pertemanan kami ada yang seperti itu. Hanya kerjaannya mabuk-mabuk, nongkrong-nongkrong sampai tua. Pendidikannya jeblok. Ya, setelah entah lulus kuliah atau tidak, akhirnya dia tidak bisa bekerja seperti itu. Dan dalam keadaan tidak bisa bekerja, yang ia lakukan ya jalan pintas akhirnya, karena nggak bisa kerja, karena cuma pengen seru-seruan, cuma pengen rame-rame aja. Ketika ia diperhadapkan dengan dunia nyata, punya istri, punya anak, kaget. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak punya skill, karena masa mudanya dibangun dengan rame-rame. Ia membangun hidupnya bukan di atas pondasi kerja keras, takut akan Tuhan, tidak. Pondasinya kerame-ramean itu, pasir. Akhirnya runtuhlah pasir itu dalam kehidupan nyata. Karena nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya jadi apa? Ya bisnis dalam narkoba akhirnya, karena nggak bisa ngapa-ngapain. Mulai cari jalan pintas, cari jalan instan. Akhirnya yang mudah-mudah tetapi menghasilkan cuan gede, yaitu bisnis narkoba. Setelah bisnis narkoba, apa yang terjadi kemudian? Ditangkap polisi. Nah, tetapi ditangkap polisi itu sebenarnya sedang ditangkap Tuhan, saya percaya. Tuhan berikan kesempatan untuk setiap kita bertobat. Tuhan memberikan kita kesempatan dan mengingatkan kita bahwa hidup itu memang seperti itu. Penuh dengan kerja keras. Harus bertanggung jawab. Tapi mari, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara bahwa selalu ada kesempatan. Mau engkau sejatuh dan terpuruk seperti apapun juga, selalu ada kesempatan untuk kembali. Datanglah kepada Tuhan sungguh-sungguh dan mulailah membangun relationship atau hubungan saudara dengan Tuhan. Mulai cari wajahnya sungguh-sungguh. Mulai bangun hidupmu kembali di atas dasar firman Tuhan yang teguh. Bangun hidupmu di atas pondasi firman Tuhan. Nanti saya percaya kalau engkau mengerjakan bagianmu, taat dan setia, mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh, dengan tanpa engkau sadari value atau nilai dirimu, ya, pembaharuan budi Tuhan kerjakan, karaktermu Tuhan mulai bersihkan. Dan pada endingnya, berkat itu sesuatu yang mudah bagi Tuhan untuk limpahkan dalam hidupmu. Tuhan hanya mau memastikan bahwa apakah engkau siap menerima berkatnya. Dan engkau harus dalam keadaan di mana berkat itu tidak akan menjadi tuan di dalam hidupmu ketika ia limpahkan itu. Ia mau memberkati engkau, tetapi ia mau memastikan bahwa berkat yang akan ia berikan tidak akan menjadi pemimpin dalam hatimu, tidak akan menjadi tuan dalam hatimu, tidak akan menjadi Tuhan, sehingga engkau menuhankan mamon di dalam hati dan pikiranmu. Enggak. Saya percaya ketika engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan pelihara anak istrimu. Saya percaya ketika engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Mari, muda-mudi hari ini yang bersenang-senang, ayo keluar dari zona seru-seruanmu. Mulailah dengarkan orang tuamu. Jangan jadi anak-anak yang toksik karena pergaulan yang salah, engkau jadi melakukan hal yang salah. Kau ikut-ikutan yang kelakuan-kelakuan bodoh anak-anak sekarang yang tidak punya adab, yang tidak punya sopan santun, tata krama, jangan diikutin. Saya tidak pernah tahu banyak anak-anak mungkin tumbuh dari keluarga yang broken home, yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Ya semuanya juga karena orang tuanya juga menabur yang tidak baik, karena orang tuanya juga membangun pondasi yang tidak baik. Banyak muda-mudi yang hari ini menjadi orang tua, punya anak pemberontak, punya anak yang nakal. Karena ketika masih muda, orang tua ini tidak siap untuk menjalankan rumah tangga. Mereka main-main, seru-seruan, main-main, berhubungan bebas, seks bebas,
seru-seruan. Ketika mulai hamil, kemudian menikah, mereka menikah dalam ketidaksiapan. Mereka tidak siap jadi orang tua. Mereka pengen jadi orang-orang muda yang bebas menikmati kesenangan-kesenangan. Akhirnya anak tidak terurus. Anak pemberontak, anak bergaul sana-sini, dan lain sebagainya. Apa yang saudara tabur dulu, kehidupan saudara dalam main-main kebebasan-kebebasan yang tidak terkendali itu, suatu saat kelak saya katakan bahwa saudara akan menuai hal itu. Orang-orang muda, hari ini engkau senang-senang dalam kebebasanmu. Orang-orang muda suka menenggak miras, mengisap rokok, senang-senangan, seru-seruan, pakai narkoba sedikit-sedikit. Suatu saat kelak kesenangan kalian akan berubah menjadi malapetaka. Saya kasih tahu nih. Mari, didikan ajaran orang tua seperti dalam kitab Amsal itu, perhatikan, dengarkan telingamu, perhatikan itu. Jangan engkau meninggalkan pertemuan ibadahmu kalau engkau hari ini belum bertumbuh dalam firman Tuhan. Jangan sok-sokan cuma mencari kesenangan-kesenangan dunia doang, saudara ya. Kehidupan itu terus berputar dan saudara akan tanpa sadar saudara akan melihat bahwa udah 25 aja nih, udah 30 tahun aja nih, udah 40 tahun aja nih. Well, kamu masih bergantung sama orang tua. Orang tuamu tidak akan selamanya hidup. Saudara ya. Mari, mulailah perhatikan keadaan, perhatikan dirimu. Bangun hidupmu di atas pondasi yang benar, yakni kebenaran firman Tuhan. Muda-mudi, kalau boleh dengar-dengaran kata orang tua. Memang kadang kala ya, darah muda kita itu kadang merasa seperti anak saya juga. Kalau ditegur, diperingatkan, anak saya itu bilang memang salahnya apa? Selalu punya argumen untuk membantah. Dia selalu bilang memang salahnya apa aku begini? Memang salahnya apa aku begitu? Ya, ada orang-orang muda yang ditegur pacaran istilahnya seperti itu. Ditegur tidak mau dengar. Ya, didatangin atau diapelin pacar bisa sampai 5 jam berduaan dalam rumah. Ya, ketika ditegur, orang tua biasanya akan dikatakan, orang tua kolot, nggak tahu zaman sekarang seperti apa. Tapi suatu saat kelak ketika engkau menjadi orang tua, engkau tahu apa yang dikhawatirkan orang tuamu. Orang tua itu memikirkan jauh daripada yang saudara pikirkan, wahai anak-anak muda. Karena engkau tidak pernah menjadi tua, engkau tidak pernah menjalani apa yang dijalani orang tuamu. Kalau berdua-duaan pacaran di dalam rumah, lagi nggak ada orang gitu ya, berjam-jam, memang ada gitu kerjaanmu yang positif. Yang ada dalam pikiran orang tua ya darah muda. Nafsu orang muda itu masih bernyala-nyala. Orang muda, apalagi zaman sekarang, itu sudah banyak yang melakukan seks bebas dan hal itu biasa di kalangan muda-mudi sekarang. Anak SMP bahkan sudah melakukannya, SMA. Apalagi kuliah. Soal yang biasa sebenarnya terjadi. Pacaran kalau nggak ada hubungan seks bukan pacaran namanya. Itu zaman sekarang. Tapi saya memilih untuk menjadi konservatif lah. Lebih baik kita menghormati mahligai bahtera pernikahan itu, bahwa melakukan hubungan seks itu harusnya setelah menikah. Kalau saudara yang mau melakukan sebelum menikah ya silahkan, tetapi dosa tanggung masing-masing. Dan trauma termasuk juga luka-luka dan dosa yang menghantui saudara itu akan saudara terus bawa sampai saudara menikah. Ya, dosa perzinahan seperti itulah. Hati-hati saudaraku ya. Lebih baik saudara menghormati pernikahan saudara, hargai keperawananmu, keperjakaanmu, hargai. Dan biarlah itu engkau berikan saat sudah diberkati dalam pernikahan kudus. Ya, itu adalah sikap pemikiran yang konservatif ya. Walaupun saya menjadi kenyataannya idealisme seperti itu sulit sekali diwujudkan, tetapi saya percaya kalau ada orang tua yang takut akan Tuhan, yang mendidik anaknya di dalam kasih dan kebenaran, kelak anak-anakmu akan bisa menjaga diri mereka dengan baik. Saudara ya, karena sekali lagi kita sangat berdaya upaya supaya anak-anak kita tidak membangun hidup mereka di atas pondasi yang mudah runtuh. Tapi biarlah mereka membangun hidup mereka di atas didikan ajaran orang tua, terlebih lagi di atas didikan kebenaran firman Tuhan.
Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajar kami kebenaran firman-Mu yang berangkat dari kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Kami melihat begitu banyak orang-orang percaya yang hari ini kehidupan rohaninya runtuh, realita kehidupan keluarganya juga amburadul, Tuhan. Oleh karena mereka tidak membangun hidupnya di atas dasar kebenaran firman-Mu. Oleh mereka bersuka-suka di masa mudanya, mereka lupa untuk membangun kehidupan rohani mereka dan karakter mereka sesuai dengan firman-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, Bapa. Kami percaya Tuhan mendidik dan mengajar kami lewat kebenaran firman Tuhan, agar pertama-tama kami memperbaiki hidup kami, sikap kami, tutur kata kami, karakter kami, sikap, perbuatan kami, kelakuan kami, Tuhan. Karena kami percaya ke depannya semua didikan itu akan menghasilkan sesuatu, akan menghasilkan manfaat, Tuhan, bagi kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap orang-orang percaya, umat-Mu, jemaat-Mu, Tuhan, agar mereka boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa senantiasa jemaat-Mu dikuatkan di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kasih kebanyakan orang, walaupun hari-hari ini semakin dingin, biarlah firman-Mu membuat kami semakin mengasihi, baik sesama maupun orang-orang yang membenci dan memusuhi kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.